Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel di Official Auto. Cherry kayaknya memang nggak bisa diem ya. Jadi setelah meluncurkan Tiggo 8 CSH, mereka langsung bawa mobil baru lagi nih. Kali ini model facelift dari Omoda 5. Yap, sekarang Omoda 5 berganti nama jadi Cherry C5. Ubahannya lebih kuat pada sisi teknis baik dari mesin, suspensi, dan penambahan fitur. Tapi tetap ada refreshment pada eksterior. Kayak contoh lampu DRL yang kini dibuat mirip dengan Cherry E5 listrik. Berikut juga dengan garnish hitamnya. Tetap masih ada tulisan Omoda ya, karena masih dalam transisi rebranding ke merek Cherry aja nantinya. Kemudian desain grill juga berubah nih. Tampil lebih simple dan beda kayak Omoda 5 yang dulu, yang bikin agak fobia ya. Ini desainnya lebih sederhana aja, tapi dengan pendekatan yang kurang lebih mirip-mirip lah. Oh iya, penerangan sudah full LED termasuk di komponen fog lampnya. Kita geser ke samping guys, yang direvisi adalah desain pelek. Tampil lebih sporty dan terasa matching aja dengan desain futuristik crossover pada Cherry C5 sekarang. Peleknya pakai warna hitam kayak gini, pakai ukuran 18 inci juga dengan profil ban 215/55. Buat nguatin tema SUV-nya maka hadir juga nih over fender dan side body molding. Mundur ke belakang, desainnya nggak berubah, masih sama nih visualnya. Punya stop lamp yang runcing, ada defogger, wiper, dan komponen spoiler yang sporty banget. Kita masuk ke interior guys, nggak ada yang berubah juga. Tapi masih nawarin visual kabin yang sporty dengan penggunaan warna hitam dan jok depan semi bucket seat. Head unit dan parameternya kemas ukuran layar yang sama, yakni 10,25 inci. Nah, varian atas yang lagi kita bahas ini sudah dilengkapi dengan electric sunroof dan ketambahan fitur baru Intelligent Auto Stop Start yang dimana fungsinya akan mematikan mesin secara otomatis ketika mobil berhenti untuk menghemat BBM dan menekan emisi gas buang. Jadi ada dua varian dari Cherry C5. Pertama Z untuk trim bawah dan RZ sebagai opsi paling lengkap. Dimana varian RZ juga sudah kedapatan 10 fitur ADAS, mulai dari Adaptive Cruise Control, Lane Departure Warning, Automatic Emergency Braking, dan Integrated Cruise Assist. Cherry juga nambahin 2 ADAS baru, yakni Traffic Jam Assist dan Intelligent Avoidance System. Kemudian juga ada ambient light, 6 airbags, TPMS, dan sudah dikasih peranti CarLink-O buat ngaktifin fitur lewat smartphone atau juga memonitor kendaraan lewat gadget yang udah terhubung. So gimana mesinnya? Sebenarnya masih sama guys, pakai mesin 1500 cc, turbo bensin yang kasih tenaga 145 HP dan torsi 230 Nm. Tapi transmisinya diubah dari simulasi VT jadi dual clutch 6 speed sekarang yang diklaim lebih fun to drive. Kenyamanan berkendara juga ditingkatin lewat ubahan suspensi belakang. Kalau Omoda 5 sebelumnya pakai torsion beam, sekarang Cherry C5 dicolok multi-link independen. Umumnya sih suspensi kayak gini cuma ada di kelas mobil high-end. Nah ini yang menarik soal harganya. Jadi Cherry C5 ini dijual lebih murah dibandingin Omoda 5 sebelumnya. Varian Z dilepas 319,9 juta atau lebih murah 22,6 juta. Sementara varian RZ dijual 349,9 juta on the road Jakarta yang harganya terkoreksi 59,9 juta dibandingin Omoda 5 RZ sebelumnya. Sekarang langsung aja ayo kita gas dan cobain impresi berkendara dari mobil baru Cherry ini guys. First impressionnya ini memang sebenarnya masih sama seperti Cherry Omoda E5. Terutama di visibilitas ya, visibilitas berkendaranya masih sama. Khas sebuah mobil SUV, duduknya kita dibuat tinggi, kita bisa mantau bonet yang tentu juga untuk panduan marka di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Pengaturan duduknya luasa karena kita bisa atur sedemikian rupa karena sudah electric adjuster seat, di driver sudah 6 arah, sementara di penumpang di sebelah kiri juga sudah ada pengaturan elektriknya walaupun hanya 4 arah. Oke, yang pertama adalah setirnya ini masih sama seperti di Cherry Omoda 5 yang kurang berbobot. Kalau misalkan di penggunaan di komuter ataupun di perkotaan sih nggak terlalu masalah, tapi agak berasa sedikit kurang kokoh gitu ketika lagi ngelewatin jalanan tol ataupun dengan kecepatan yang lebih tinggi. Overall sih setirnya masih cukup komunikatif ya, kita mau goyang ke kiri, goyang ke kanan, dia akan merespon dengan sangat baik. Nah, visibilitas ke arah depan baik, luas, wide. Di sisi kiri, sisi kanan juga spionnya besar, tapi memang sama seperti Omoda 5 sebelumnya karena mobil ini crossover ya. Jadi ketika ngelihat spion di belakang memang dia karena kacanya agak melandai turun gitu, jadi memang visibilitasnya ini agak sempit. Tapi nggak perlu khawatir karena sudah ada fitur Run View Monitor yang bisa kita ataupun dia akan ngasih visibilitas visual yang secara real time dari bagian belakang. Teman-teman juga bisa ngeliat kiri kanan, depan, dan juga sampai ke atas secara 360. Jadi sebenarnya kita lebih coba performa tipis-tipis sama suspensinya karena memang highlightnya itu di bagian suspensi yang berubah dan juga
engine, terutama di transmisinya, peralihan ataupun berubah dari CVT menggunakan DCT ataupun Dual Clutch Transmission 6 speed, 6 percepatan. Oke, ini kita mau coba putar balik. Jadi kita lihat radius putarnya. Jadi memang kalau secara dimensi ini masih sama ya, seperti model 5 sebelumnya, wheelbase juga masih sama. Dan ya, kalau misalkan jalannya lebar sih untuk putar balik patah itu nggak jadi masalah untuk mobil ini. Nah, ini agak sempit nih untuk putarannya nih. Kita cobain ya dengan bodi sebesar ini. Apakah dia perlu satu putaran? Iya, jadi memang nggak bisa ya. Jadi harus mundur dulu sedikit. Dan iya. Ya, jadi ada 3 drive mode teman-teman. Ada Eco, Normal, dan Sport. Kalau misalkan di perkotaan ngincer BBM, ya pilihnya yang Eco aja. Tapi ketika pengen yang agak cepat sedikit performanya bisa pilih normal. Tapi kalau pengen yang lebih buas, lebih cepat akselerasinya, teman-teman bisa pilih yang Sport. Oke, kita coba akselerasi sedikit untuk dengan mode Sport. Oke, iya. Ya, jadi memang transmisinya ini agak sedikit lag di bagian putaran mesin bawah ya. Jadi dia responnya itu agak telat gitu. Tapi ketika dari tengah sampai atas sih sudah cukup cekatan untuk ngerespons perpindahan gigi terutama. Tapi ketika Anda cruising di jalan tol sih sepertinya nggak akan terlalu berasa ya. Berasa ketika lagi pengen dahului. Jadi itu ketika kita bejek dia nggak langsung respon. Jadi agak sedikit lag dikit baru dia akan naikin RPM-nya. Dengan DCT ini dia karakternya lebih dibuat sporty dibandingkan dengan CVT. Oke, kita cobain sekali lagi deh ya dengan kondisi mobilnya berhenti. Kita lihat akselerasinya dengan transmisi seperti ini yang sudah DCT. Kita pindah yang ke drive mode yang sport. Oke, kita tunggu di belakang. Oh iya, jadi ada sedikit lag sedikit aja ketika misalkan lagi akselerasi. Ya, seperti itu. Ya, jadi kalau ngomongin perbedaan sebenarnya nggak terlalu banyak dengan Omoda 5 yang sebelumnya. Tapi memang ada perbedaan cukup kerasa di mesin, terutama di transmisinya. Lalu juga suspensinya lebih baik untuk meredam jalan yang rusak, ataupun juga terutama ngelewatin jalanan yang mulus ya, dengan kecepatan yang konstan ataupun untuk kecepatan yang komuter. Nanti kita akan cobain kalau ada kesempatan dan waktu nih, kecepatan yang lebih tinggi, kita lihat bagaimana untuk bantingan suspensinya, apakah ngayun ketika dipakai dengan kecepatan yang lebih tinggi. Ya, tapi suspensinya kalau ngelewatin jalanan speed trap gitu ya, dengan kecepatan sekitar 40-50 km per jam, ini dia ngeredamnya masih cukup baik loh teman-teman. Jadi nggak yang ngebuat bagian belakang itu jadi goyang, tapi masih cukup stabil gitu dengan penggunaan suspensi seperti ini. Iya, remnya juga enak ya. Dia bisa ngimbangin performa dari mesinnya karena sudah disc brake di depan belakang. Jadi untuk menggigit kaliper remnya sih udah oke gitu. Terus juga karakter remnya cukup enak ya. Jadi nggak yang dalam banget, cukup empuk. Jadi nggak bikin kagok pengendaranya. Nah, sekarang kita cobain handlingnya nih. Coba sebentar, oke. Ya, jadi iya. Oh, jadi ketika ketika berakselerasi agak cepat, di bagian belakang ini masih ada sedikit ngebuang ya. Tapi ini jauh lebih berbeda dibandingkan Omoda 5 yang sebelumnya masih menggunakan torsion beam. Oke, kita akan cobain fitur adaptive cruise control-nya. Jadi tekan tombol setir dan huruf A di sini. Oke, dia akan langsung hijau. Kalau misalkan indikator hijau dia sudah nyala. Terus kita bisa atur untuk distance-nya. Dia ada 3 pilihan. Oh, ada 5 malah. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terus kecepatan kita naikin sedikit. Ya, 45 deh ya. Nah, jadi saya nggak pencet rem, dia akan melakukan pengereman ketika mobil di depan berhenti, ataupun juga objek di depan itu melakukan perlambatan. Ya, jadi memang adaptifnya cukup smooth ya untuk membaca pergerakan kendaraan di sekitarnya. Nah, teman-teman, bagaimana pendapat kalian soal mobil ini, termasuk juga dengan tawaran harganya? Apakah sudah sesuai dengan ekspektasi kalian? Bisa nggak memenuhi kebutuhan di segmen SUV compact ataupun medium 5 penumpang? Coba tulis kolom komentar kalian di kolom komentar. Sekarang udah harus gantian sama media lain, jadi memang waktunya terbatas. Tapi sekali lagi nanti kita akan pinjam mobil ini deh untuk ngedetailin, ngebedah, ngekulitin juga apa aja
poin plus dan juga minusnya. Yap, jadi segitu dulu video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.